Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Pasti teman-teman di sini udah nggak asing kan sama yang namanya Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Nah, itu tuh adalah salah satu sistem bisnis online yang sedang trending nih sekarang. Salah satu sistem yang trending itu adalah pre-order dan juga pay later. Nah, apa sih pre-order dan pay later? Pre-order sendiri adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal dengan masa tenggat atau waktu tunggu estimasi perkiraan kedatangan barang. Ini nih bisa 1 minggu, 3 hari, bahkan 1 bulan. Nah, sementara pay later sendiri adalah metode pembayaran yang menawarkan angsuran tanpa menggunakan kartu kredit. Perusahaan yang menanggulangi pembayaran terlebih dahulu, lalu nantinya kamu akan membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada bulan berikutnya. Jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan tenor yang kamu pilih. Alasan kelompok kami memilih sistem pre-order dan juga pay later adalah karena sistem ini sedang populer nih di kalangan masyarakat. Adapun rumusan masalah pada studi kasus ini yang pertama, seberapa jauh konsumen dan pedagang mengetahui hukum jual beli online khususnya sistem pre-order. Yang kedua, seberapa jauh pengetahuan konsumen dan pedagang mengenai hukum pembelian barang online dengan sistem pembayaran pay later. Yang ketiga, bagaimana hukum jual beli secara online menggunakan sistem pre-order. Dan yang keempat, bagaimana hukum jual beli secara online menggunakan sistem pembayaran pay later. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kita memerlukan wawancara terhadap pihak-pihak yang pernah terkait dengan masalah pre-order dan meminta pendapat oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, gimana sih perspektif Islam dalam menanggapi kedua sistem ini? Yuk simak bersama kami. Assalamualaikum Kak, boleh perkenalan gak nih? Waalaikumsalam, tentu boleh dong. Kenalin, nama aku Meiska Aulia. Aku Arsyad Muhammad Fasya, bisa dipanggil Arsyad. Oke, aku mau tanya nih Kak, Kakak pernah nggak sih beli pakai sistem pre-order gitu? Oh, kalau pre-order tentu pernah sih. Waktu itu sih pernah. Menurut kamu PO itu halal nggak sih? Kalau menurut aku sih halal. Insya Allah halal nggak sih? Apa Kakak mengetahui pendapat ulama mengenai hukum fikih mengenai sistem pre-order itu Kak? Belum juga sih. Emang ada hukumnya? Wah, nggak tahu, bukan anak pesantren saya. Oke. Pendapat ulama, aku pernah dengar di madhabnya, kalau Imam Syafi'i emang nggak memperbolehkan, tapi Imam Maliki itu memperbolehkan sistem PO. Karena kalau barangnya itu secara jelas dideskripsikan dan ada contoh-contohnya itu boleh sih katanya. Bagaimana pendapat Anda jika mengetahui bahwa barang PO tersebut tidak sesuai dengan harapan Kakak itu? Oh, kalau tidak sesuai itu biasanya aku kembaliin ke penjualnya ya. Tapi kalau nggak bisa ya terima aja gitu. Wah, kalau gitu ya dikomplain dong, kan kita udah pesen dari jauh-jauh hari, udah nge-spend juga buat itu. Ya pastinya kecewa lah ya, karena nggak sesuai barang yang aku mau. Terus mungkin aku bakal nanya-nanya ke penjualnya untuk di-retur lagi lah barangnya. Menurut kamu halal nggak sih pay later itu? Kayaknya haram ya, itu kan sama kayak ngutang gitu. Mungkin boleh-boleh aja sih, kan membantu kita kalau mau beli barang gitu. Haram ya, tergantung cara sistemnya. Kalau sistem pay letternya kayak ada bunga-bunga kayak gitunya haram, karena riba itu kan haram kayak gitu. Oh Mbak, boleh kenalan nggak? Boleh. Boleh tau nggak Mbak namanya siapa? Kenalin, nama aku Salma Rezanita. Oke, Mbaknya ini nggak ada usaha atau bisnis yang Mbaknya jual? Buat usaha atau bisnis aku ada sih. Oke, aku nanya-nanya boleh kali ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Pernah nggak Mbaknya melayani sistem pre-order untuk barang yang Mbaknya jual? Kalau pre-order sendiri sering banget sih kalau itu. Oke, gimana nih Mbak keterangan yang Mbaknya berikan agar pelanggan atau customer Mbak bisa mengetahui tentang produk yang Mbaknya jual? Buat keterangannya sendiri, biasanya sih aku videoin ya barangnya itu. Terus aku fotoin juga, dan di video itu aku sekalian ngejelasin ini tuh detailnya kayak gimana, warnanya apa, bla 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 gitulah. Oke, Mbaknya tahu tentang pendapat ulama tentang hukum fikih mengenai sistem pre-order? Pernah dengar sih dan tahu juga sedikit. Oke, gimana nih pandangan Mbak terhadap Shopee Pay Later? Apakah menurut Mbak itu sama seperti hutang riba atau termasuk hutang riba?
menurut aku ya, Shopee Pay Later itu sama kayak riba sih. Soalnya kan ada bunganya ya. Jadi kayak ya dihindari aja deh gitu. Oke. Nah, Mbak, untuk last question nih, gimana menurut pandangan Islam apabila seseorang telah menggunakan Shopee Pay Later namun ia belum mengetahui hukum Islam dalam menggunakan sistem Pay Later? Kalau yang aku tahu ya, katanya kalau kita tuh belum tahu hukumnya, belum tahu itu halal atau enggak, katanya sih masih kayak ya diperbolehkan gitu, tapi nggak boleh diulangin gitu. Oke, makasih Mbak atas waktunya. Sih nggak apa-apa ya, itu banyak dijelaskan di berbagai referensi fikih ya. Baik itu fikih yang klasik maupun yang sudah modern ya. Kalau di kitab dasar yang diajarin di Mahat, kitab Fathul Qorib itu menyebutkan salah satu transaksi atau kegiatan muamalah adalah baik salam ya. Baik salam itu gambarnya ya memesan, salamun itu memesan. Baik salam itu banyak, itu apa syarat-syaratnya ya lumayan. Hampir sama dengan yang kita ketahui ya, bahwasanya kalau baik salam itu harus diketahui fisiknya. Jual beli di dalam Islam itu dibolehkan, pada dasarnya dibolehkan, sebagaimana difirmankan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli online saya rasa di dalam hukum Islam itu dibolehkan dengan catatan yang pertama, akadnya harus sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian yang kedua, terbebas dari komoditas-komoditas yang mengandung unsur ribawi, dan yang ketiga terhindar dari gharar, dan yang keempat terhindar dari yang namanya maisir. Insya Allah ketika 4 hal itu dipenuhi, saya rasa menurut Islam jual beli online itu dibolehkan. Pre-order kan, PO itu kan pre-order. Jadi sampean itu memesan sesuatu yang nggak ada di hadapannya sampean, itu namanya pre-order. Nah itu di Islam juga diatur. Syarat-syaratnya barang yang dijual oleh pembeli itu diketahui sifatnya. Jadi pre-order itu boleh. Dan terkait jual beli dengan sistem pre-order itu menurut sepengetahuan saya itu diperkenankan menurut syariah. Jika yang pertama itu syarat dan rukunnya terpenuhi. Pertama, barang dan jasa itu yang diperjualbelikan itu harus halal. Karena itu produk yang merusak akhlak, kemudian barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Dan produk yang menggunakan sistem PO itu juga harus jelas kriteria dan spesifikasi barangnya. Jika produk yang dijualbelikan dalam sistem PO tidak jelas kriteria dan spesifikasinya, maka tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan secara PO karena termasuk gharar. Dan yang kedua, di antara akad bagi penjual dan PO adalah sebagai agen yang mendapatkan fee dari calon pembeli atau penjual lainnya. Mungkin seperti itu terkait jual beli PO menurut sepengetahuan saya. Di sini banyak pendapat ulama ya, yang berkenaan dengan pay letter ya. Bahkan di referensi yang Ustadz baca itu ada 4 pendapat. Ada yang benar-benar mengharamkan ya, karena ada unsur ribanya. Riba itu salah satu unsur bertambah. Misalnya Albin pinjam uang nang Aswara 900.000. Di Aswara ngomong lagi 1.000. Nah itu nilai 100-nya itu adalah unsur riba. Nah kita pay letter itu juga minjem kan, tapi ada bunganya. Nah bunganya itu ada yang mengatakan kalau pendapatnya keras ini ya, itu karena ada unsur ziyadahnya, itu berarti dibilang haram atau riba. Nah ada juga pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya
utangan yang diberikan itu bukan termasuk riba, tapi lebih kepada akad ijaro. Ijaro itu sewa menyewa. Jadi sampean kalau nyewa barang itu kan harus ada upahnya. Nah, upahnya itu yang dikatakan nggak riba. Jadi banyak pendapat ya. Makanya ulama itu nggak serta-merta kalau memperdebatkan antara bagaimana kita menghukumi sebuah perkara itu nggak bisa serta-merta langsung haram, langsung halal, nggak bisa kayak gitu ya. Banyak kacamata yang harus dipandang. Ini dari segi usul fikih, ini dari kaidah ininya. Bahkan itulah yang membuat banyak ulama berbeda pendapat fikih mazhabnya. Kalau Hanafi halal, Syafi'i haram. Dan dengan sistem yang ada terkait pay letter itu banyak sekali mengandung unsur-unsur riba, dan para pelaku riba itu memang sangat besar dosanya. Allah sendiri pun juga menyatakan perang dengan para pelaku riba sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu yang pertama. Kemudian di ayat yang lain seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah sendiri juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu memang benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Nah, itu nggak serta-merta gitu ya. Jadi gimana kalau orang sudah terlanjur Ustadz, ya wis belajar ya. Terus kalau memang sampean nggak yakin ya ditinggalkan. Kalau dalam Islam itu raddu syaki itu lebih utama. Meninggalkan sesuatu yang abu-abu itu lebih utama daripada yang lain ya. Jadi sampean ya yang pasti-pasti aja ya. Terus harus berguru, punya ustadz ya, ngaji. Jadi orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu secara konsekuensi hukum itu pasti berbeda. Yang terpenting ketika sudah tahu maka harus segera bertaubat sebagaimana diterangkan di dalam hadis Tirmidzi, wahai anak Adam, sungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku maka pasti akan aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan siapa kamu. Yang terpenting kita mau tobat, kita mau mengakui bahwa kita bersalah, kita tidak akan mengulangi dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Selama tobat kita tidak seperti tobat makan cabai, kalau sudah selesai pedasnya kita kumat lagi maka itu akan berbeda secara konsekuensi hukumnya. Yang pertama ya, jual beli itu harus ada barangnya, harus ketahui jelas unsur sifat-sifatnya, harus ada pembelinya, penjual, ya harus ada pembelinya juga sih. Kalau nggak ada pembelinya nggak bisa ya. Kan unsur jual beli kan penjual, pembeli, barang dagangan, satunya akad. Kalau 4 unsur ini sudah terpenuhi ya sudah jadi. Supaya kita terhindar dari jual beli yang dilarang oleh agama Islam, yang pertama itu yang harus kita lakukan, kita tingkatkan kualitas keilmuan kita tingkatkan kualitas pemahaman kita, dan kita merujuk terhadap Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas, dan kita hubungkan keempat hal itu supaya kualitas pemahaman kita terkait fikih muamalah khususnya dalam bidang jual beli bisa kita kuasai. Seandainya kita menjadi pembeli ataupun penjual, menjadi pembeli dan penjual yang terhindar dari sistem-sistem yang sangat dilarang oleh agama kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari beberapa materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama adalah berdasarkan survei wawancara terhadap konsumen dan juga penjual, terdapat 75% mengetahui bahwasanya sistem hukum fikih dari sistem pre-order merupakan halal. Tetapi terdapat juga konsumen yang belum mengetahui sehingga hal tersebut dianggap wajar saja. Kemudian terdapat beberapa konsumen menganggap seluruhnya sepakat bahwa sistem pay letter itu haram karena mengandung riba. Namun dari Ustadznya sendiri terdapat beberapa pendapat. Dari Ustadz Arifin menjelaskan bahwa hal tersebut pay letter
itu haram secara mutlak karena mengandung riba. Namun dari Ustadz Farid ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah haram secara mutlak karena mengandung riba. Namun yang kedua terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa biaya pertambahan sesuai akad tidak disebutkan sebagai riba namun sebagai biaya layanan, sehingga hal tersebut dihalalkan. Sementara seluruhnya itu juga sepakat bahwa sistem pre-order merupakan halal asalkan memenuhi beberapa syarat, diantaranya ada barangnya, ada bukan hal yang ilegal seperti najis, bisa diserahkan kepada pembeli, barang adalah milik penjual itu sendiri, serta diketahui oleh pihak yang membuat akad. Kemudian kesimpulannya bahwa Islam terbuka dan jual beli online sangat amat diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang tentunya berlaku sesuai dengan syariat yang ada. Agar kita terhindar dari unsur praktik jual beli yang mengandung unsur haram, tentunya maka kita perlu untuk sebagai konsumen maupun juga penjual online belajar fikih secara menyeluruh atau komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.